Bertanggung jawablah atas sampahmu sendiri. Beberapa seniman beda-beda melihat sampah itu apa. Kalau saya pribadi sendiri melihat sampah, kayaknya bisa jadi sesuatu deh. Teman-teman di Good R&D itu memilihnya tuh sampah. Ya karena ada di depan mata. Lu membuat produk recycle atau membuat karya recycle, setelah itu ada limbahnya dan limbah itu bohong, ya percuma, ngapain. Ya kalau ngomongin sampah nggak bisa salah sini nggak bisa. Kalau udah ngumpul ini bakal kemana? Tapi partainya apa nih? Nggak tahu ini apa ini. Pokoknya partai beberapa calon-calon datang mau bertanggung jawab atas sampahnya mereka yang lakukan. Senang banget sih. Cara bikinnya gimana? Rahasia. Kalau kita ini cara bikinnya main ke studio, ayo. Wah, keren nih kayaknya kaosnya. Kaosnya apa ya? Kaosnya. Ini salah satu karya dari seniman lokal juga. Oh iya, Ini dari Kaminski. Jadi memberikan sindiran lah gitu untuk menaikkan awareness terkait dengan sampah gitu ya. Sekarang tuh ujungnya itu bermuaranya di laut gitu. Dan ini cover salah satu band ternama. Ya Nirvana. Tahu dong. Nah kita sekarang di Bisik kali ini kita kedatangan seseorang yang nyeni banget. Oh nyeni banget. Stella. Dan nggak jauh-jauh dari ini inti dari kaos ini juga masih berkisar tentang sampah. Tentang ini bisa membuat itu menjadi suatu karya seni. Wow. Gitu. Pengen tahu deh. Iya, langsung aja kita sambut pembicara kita kali ini. Mas Aldino. Hai Mas Aldino, boleh dong perkenalan Mas Aldino nih dari mana sih sebenarnya? Perkenalkan Aldino, nama saya bisa dipanggil Dino. Saya dari Good R&D yang ada di Jagakarsa, Jalan Durian. Itu kantornya WE juga Jagakarsa. Studio kita R&D itu singkatan dari rekayasa dan dicoba-coba, bukan research and development ya. Rekayasa dan dicoba-coba. Kita terbentuk dari awal pandemi sih. Jadi kayak lagi awal itu Good School ekosistem itu membuat facial. Awal pandemi agak susah tuh, karena banyak kelangkaan. Akhirnya teman-teman Good School ngerespon, dia membuat itu dari 3D print. Terus ternyata ada limbahnya, dan itu sayang kalau ibaratnya kayak kalau dibuang akan menimbulkan masalah lagi. Ini bisa loh dijadiin sesuatu. Ya Mas Asrul lah salah satunya yang riset di awal. Mas Asrul ini adalah salah satu founder Good R&D, nyoba sama teman-teman Good School, ya jadi sesuatu, dia bisa jadi produk, jadi barang. Terus akhirnya gue masuk ya dengan karena mungkin pengangguran dan seneng bikin gitu, berkarya. Ya akhirnya outputnya banyak, karena gue kayaknya ini bisa jadi ini gitu. Di otak tuh kayak banyak ide-ide. Frame kacamata aku nyobain ngulik, terus ada stand laptop, stand HP, kita nyoba kayak gitu. Udah tuh habis tuh limbahnya. Tapi kan kepake jadi banyak beberapa tuh ya. Limbahnya gak habis, apalagi ya itu. Terus ya kita udah ngeriset kalau ditinggalkan kan sayang ibaratnya. Apa ya potensi Good School, sampahnya Good School, mikir di situ. Kemiskinan apa sih di Good School ada? Ya satu, kita ngeriset di Good School ada kantin. Udah pasti ada sampah. Saya Good School selalu bikin event, antara event musik atau seni rupa lainnya. Pasti banyak orang yang datang. Gak mungkin kan orang gak jajan, gak minum kan. Nah saya melihat itu tuh, orang pasti pada beli minum air mineral. Ada kemasannya. Iya, ada kemasannya kan selalu. Nah akhirnya saya untung Mas Asrul membuat collection point buat ngumpulin si tutup botolnya itu sama botolnya. Aku taruh di tempat yang biasa orang-orang tuh kumpul ya, di kantin. Terus ada
kopi shopnya tuh kuluk-kuluk situ, sama ya ada beberapa di studio yang emang sering jadi tempat tongkrongan. Aku taruh, nah collection pointnya juga kita buat dari botol aqua yang botol mineral itu yang besar. Aku lubangin biar masuk ke situ. Jadi kita bikin apa ya kemarin hantu botol tanpa tutup. Botol dan tutup. Iya, jadi kebanyakan kan banyak botolnya aja tapi gak ada tutupnya. Jadi tutup apa tuh? Iya, kita bikin gitu. Azrul tuh sama Mas Azrul kita bikin ini, bikin campaign ini. Ya akhirnya udah dari tutup botol kita coba lagi. Bisa akhirnya, ternyata bisa nih selain pakai facial itu yang 3D print itu juga kita ngulik-ngulik awal pakai alat sederhana mas, nyaca pakai blender. Aku pakai blender. Tapi sebelum ke proses, saya penasaran nih tadi nyebutin Good School gitu kan. Nah, Good School sama Good R&D itu ada kata kah atau gimana tuh? Ya berbanding ke Good School ada 3 kolektif kan, ada Grafis Suruhara sama Serum Serum sama Ruang Rupa yang tadinya dulu di Sarina kan. Dan Sarina dia pindah ke Jagakarsa, dia itu membentuk Good School. Tuh. Terus dari 3 kolektif itu gabung membuat Good School. Nah, Good R&D ya terlahirlah di Good School itu. Ya sebenarnya lagi awal R&D kita bikin nggak terlalu serius amat sih sebenarnya, karena dia senang bikin Mas Asrul kita bikin Instagramnya nggak usah. Kita bikin TikToknya, terserah deh. Akhirnya jalanin aku tuh udah, karena nggak usah tuh bukan dalam arti ya mungkin karena kalau sosmed kan ngurus sosmed agak lumayan ribet kan. Terus juga saya di situ nggak ngapa-ngapain, cuma bikin aja. Ya udah deh sekalian kesibukan aja udah bikin. Kadang konten dengan seadanya, dengan ibaratnya udah yang penting konten dah, yang penting bikin video, yang penting upload gitu. Berarti itu kayak semacam nyoba-nyobanya dari teman-teman di Good School gitu. Okay. Ya, jadi akhirnya ya workshop bersama sih sebenarnya jadinya akhirnya di situ. Jadi kayak kita juga kalau kedatangan ya misalnya Good School ada anak dia dapat anak magang, ya kadang ya udah nih sekalian magangnya di kita gitu. Jadi ada pilihan. Jadi sebagai ekosistem sih sebenarnya. Kita jadi di situ rame bareng-bareng sama-sama memiliki walaupun manajemennya beda. Ya Mas Aldino, ini kan namanya Mas Aldino. Aku jadi ingat sesuatu. Jadi kita kemarin ada pembicara kan mungkin dia ngasih tahu singkatan nama Mas Aldino. Ada. Semoga dia nongol di sini. Emang iya, emang itu sih emang asli emang gitu, emang itu serius. Lagi lahir bingung tuh. Apa dia udah teman babe ngomong, wah Aldino aja nih, di apa tuh alumni dia nongol. Emang gitu, emang temen-temen babe ku suka bercanda. Asli kenyataannya emang asli seperti itu. Terus kalau menurut Mas Aldino ya sama teman-teman di Good R&D gitu, kenapa memilihnya sampah sebagai apa ya media menyalurkan seninya? Karena kan sebenarnya kan banyak nih, ya. Bisa ada yang misalnya dari tanaman, ya kan ada yang dari pakaian bekas, atau kain percas segala macam dan sebagainya. Nah, kenapa teman-teman di Good R&D itu memilihnya tuh sampah? Ya karena ada di depan mata. Sesimpel itu sih, karena ngeliat tuh ada numpuk apa ya sama aja kayak ya banner. Ya kan kita bareng sama Stufo juga kan. Itu ada di depan matanya kesatir ya. Iya, ada di depan mata. Jadi kayak asli sekarang sama di mana-mana emang. Iya, ya itu. Ya di Good School kemungkinan paling banyak ya kalau kain kan di situ juga nggak ada tukang jahit juga, nggak ada industri jahit. Yang ada ya orang datang pasti haus minum air mineral, ya udah kita pakai itu. Dan selalu kayak pemulung juga sih, kadang ada tersahabat gue lihat apa aja ya sama apa ya sampai saat ini juga kalau misalnya ya akhirnya karena konsen gitu teman-teman di Good School apapun sampah dibawa ke R&D dikirimin, wah apa nih ada botol, wah apa nih, wah lumayan nih, kita juga sama lagi di Kang Rongsok jadinya. Wah jadi apa nih, oh ini kayaknya bisa digunain deh, ini bisa digunain juga dari ini masyarakat dari teman-teman Good School. Jadi kayak ada barang nggak kepake, bilang aja bisa bermanfaat di Good R&D, ya udah bawa aja angkut, ntar kita akan jadiin sesuatu. Kayak kemarin aja ada salah satu teman-teman dari Good School, ya ada nih besi teralis gede banget,
Serius? Iya serius. Angkut ya, aku bilang angkut. Tapi jangan dijual ya. Enggak, aku bikinin rak. Gue taruh di tembok, gue tambahin besi lagi, gue las jadi rak. Kayak gitu sih sebenarnya. Ini gitu ya. Iya, banyak rekayasa ya. Ya itu emang. Ya kan kalau bilang bisa nggak, jangan bilang dulu nggak bisa, coba dulu. Ya. Kalau udah dicoba nggak bisa kan, baru gitu sih. Nah itu ya ide itu biasanya datangnya dari mana Mas? Ya kadang dari Mas MJ sendiri, kadang Mas Asrul, banyak sih teman-teman kayak ya itu karena sering jadi bahan diskusi kayak kita tuh ada di sana ada sampahnya ada berapa banyak, ada sampahnya beberapa lah, ada 1 karung. Yuk kita jadi apa ya aja? Ya udah kita coba yuk, kita ngulik-ngulik gitu. Atau juga kadang kita ngeliat di beberapa media sosial kayak wah kayaknya bisa nih dibikin, wah ini bisa nih. Tapi menurut Mas Dino sendiri kan ini praktisi langsung nih, Langsung. seniman langsung ya. Kita semua sebagai masyarakat ya, sebagai manusia kan pasti setiap harinya tanpa kita sadar kita nyampah juga kan. Intinya ada sesuatu yang kita konsumsi, pasti ada sesuatu yang kita ambil dari konsumsi itu gitu kan, yang nantinya entah jadi sampah, baik itu entah sampahnya akhirnya dibuang benar, mungkin dibuangnya asal gitu kan. Kalau seniman itu udah lihat sampah tuh kayak gimana Mas? Kan seniman itu selalu berkarya, punya mata keindahan itu beda nih orang-orang biasa gitu kan. Nah nih kalau ngelihat sampah ya notabene itu kayak ini nggak indah sama sekali nih. Ya saya juga belajar juga kan, masih belajar juga kayak ya belajar sama Mas MJ. Ya beda-beda ya kalau ngelihat beberapa seniman beda-beda melihat sampah itu apa. Kalau saya pribadi sendiri melihat sampah, kayaknya bisa jadi sesuatu deh. Ya kayak yang di depan ini kan ada beberapa yang mengisi sampah, ya bisa jadi kursi. Gue nyata seperti itu sih. Sering kayak gue ambil, gue lihat dulu, terawat, wah kayaknya di apa ya gitu. Terus kadang ngeliat dulu jenis plastiknya apa, wah kayaknya bisa jadi kursi deh yang ini. Oh ini seperti ini. Gitu sih. Apa aja nih Mas yang dibawa Mas? Ya kalau yang kursi dulu yang pertama yang besar ini nih dari 90 lapis banner. Wow, lapis. Dan ini banner yang kemarin. Yang kemarin tuh Pemilu kemarin. Oh. Ini 90 lapis. Terus ada tutup botol. Ini ya, jadi Ini nih. Gini. Tuh. Oh, tuh. Nah, ini adalah Nah, ini partai apa nih ya? nggak tahu ini apa ini. Pokoknya partai ada 90 lapis banner. Terus ini ya tutup botol yang kita olah. Oh, ini dari tutup botol. Holder yang tadi. Tutup botol ini. Kan tuh kalau botol kan warna-warni tuh. Iya. Ya setiap kemasan ada beda-beda ya. Ini nih warnanya kita nggak ada campuran kimia sama sekali. Ini juga sama nggak ada campuran kimia sama sekali. Nah yang ini, jadi kayak sisaan si banner-banner ini kan kalau dibuang lagi masalah lagi kan. Jadi bahasanya lu membuat produk recycle atau membuat kertas recycle, setelah itu ada limbahnya dan limbah itu bohong ya percuma. Ngapain lu membuat seperti itu? Ya akhirnya terciptalah ini. Apa itu? Ini cacahan banner campur semen. Outputnya kalau ini sampel, outputnya kita bisa bikin kursi. Ini kalau 90 banner itu berarti berapa kilo Mas? Ini kurang lebih sekitar hampir 3 kiloan, 2 kilo sekian nih. 3 kilo. 3 kilo. Untuk kursi guys, 3 kilo sampah. Kurang lebih sekitar 3 kiloan. Itu. Berarti kalau di sampah yang di Bantar Gebang kan bisa jadi bisa jadi gunung. Kalau saat ini bisa jadi gunung. Ya mungkin bisa jadi pembangkit listrik mungkin. Wow, bisa jadi. Bisa jadi harusnya. Gila ini menarik banget. Oke, nah kalau yang rame tuh kemarin aku sempat dengar ada berita yang banyak diomongin katanya tuh ada kantor bupati yang dibuangin tempat sampah itu. Ada masyarakat yang kayak Sergis kedikit ya. Enggak sih, aku berani aja. Nah itu tuh. Kalau misalnya aku sendiri, aku tuh ngeliatnya tuh sebagai apa ya, kayak ekspresi
kemarahan masyarakat terhadap banyaknya sampah yang udah dikelola. Kayak mereka itu protes kepada pemerintahnya mereka itu kayak ini sampah yang harusnya kalian yang kelola, kami antarkan kembali ke depan pintu kalian kayak gitu. Nah kalau dari sisi seniman itu aku pengen dengar sih kira-kira kan kalau mengekspresikan rasa isu-isu sosial kayak gitu, kalau misalnya aku lihat Mas Nino melalui menghasilkan produk ini. Nah, kayak gitu gimana sih Mas ngeliatnya, banyak nggak sih seniman yang kayak gitu menghasilkan produk dari isu-isu sosial, ada kayak tergerak gitu perasaannya gimana? Ada sih ya, kalau saya pribadi kan outputnya ya udah ya ngapain juga kita ngomong ke sana sini ya udah kita punya ilmu, punya otak juga, ya coba bisa jadi sesuatu. Ya ada banyak juga beberapa seniman yang dia melihat itu ya jadi produk, jadi barang juga. Ada kalau salah di salah satu di Jogja dia bikin bangunan gitu, candi kalau nggak salah, dia dari sampahnya daerah Jogja dia ngeresponnya itu. Oh itu yang tahun lalu ya Ram? Iya, lalu dia bikin candi. Kalau masyarakat itu ya mungkin masyarakat geram sih. Jadi kayak ya kalau ngomongin sampah nggak bisa salah sini nggak bisa. Semua pihak harus kerjasama, nggak bisa salah menyalahkan. Kalau salah ribut-ribut, kampanye sih tetap aja situ numpuk, tetap gondongin, dicuekin malah dianya ribut. Berarti kalau ini balik lagi nih kalau ini ada kerjasama sama? Oh nggak ada sama sekali. Berarti ini inisiatifnya dari teman-teman itu kan? Karena inisiatif Good R&D Stufo berdua melihat geram karena keluar dari Jagakarsa kemarin, keluar dari studio. Oh iya. Berapa ya? Kalau gue lihat kayaknya ada deh per 50 cm. Ini satu tiang tuh. Ini. Situ ada. Iya. Ada. Lagi itu kan gue nggak berani ngambil kan. Pasti disalahin, bisa dimarahin sama pihak mereka kalau kita copotin. Karena masih wayangnya pemilu kan. Jadi ya udah deh biarin aja. Ada yang jatuh. Oh diambil yang udah ini. Iya, aku ngambil yang jatuh. Iya, aku ambil yang jatuhnya. Besoknya udah ada lagi baru. Oh cepet banget ya. Kapan masangnya? Di sana besoknya juga ada yang jatuh. Aku ambil lagi. Kita nggak, ya berarti ya nggak berani juga sih buat nyopotin. Keren sih. Emosi, gerak. Iya. Tapi tetap punya etika. Iya sih. Ya aku itu sih lebih kayak gue nggak mau banyak bicara tentang ya mengomentari mereka. Ya udah aja kita ambilin, udah ke bawah ke pas ya langsung aksi. Coba para caleg nih sebentar lagi pilkada nih ya. Tolonglah Ya dengan bijak lah. benernya bisa dibuat karya. Betul, atau bisa kerjasama Ya bisa. Supaya lingkungan juga lebih bersih, lebih nyaman, bisa jadi suatu produk yang bisa dimanfaatkan. Nah ini produk-produk ini dijual? Kita jual Oke. Jualnya di Tokopedia. Oh di Tokopedia? Tokopedia ada. bisa request gitu berarti Mas. Bisa request dari partai mana gitu enggak ya? Mau ada upaya Pak Siton gitu? Kita pernah bikin lagi tuh. Bikin. Bikin. Itu nih saya kemana-mana soal. Iya, sekalian aja gua bikin bangku kan. So paling banyak Iya, emang banyak ya udah deh gitu. Ya, gua pernah nanya salah satu beberapa partai. Kan si calonnya sih ada anak buahnya. Lu nyetak berapa? Ya ada 13.000. 13.000. Iya, terus banner. Terus setelah selesai kemanain? Ya itu bukan urusan saya. Oh, itu kan udah ada petugasnya, ada Satpol PP, ada tim oren lah ya gitu. Jadi kayak ya udah biarin aja. Ya lepas. Gua tanyain, kan dia tim suksesnya. Lu kalau misalkan ada dana untuk nyopotin, ya mau lah Mas deh. Kan proyek lagi. Kan dia cuma saya masangin dapat proyek, nyopotin proyek kayak, tapi nggak ada. Jadi ya udah biarin aja ada yang nyopotin ya. Ya pas lagi hari tenang, jam 12 tank, saya ngajak teman-teman ngambilin, itu jarak 1 kilometer lah, itu dapat 500 kilo. Bener. 100 kilogram. Iya, satu mobil pick up. 500 itu baik nggak? Bayar nggak sih itu? Ini baru satu kilo. Itu 500. Radius 1 kilo dari studio Good R&D itu, udah tuh dapat 500 kilo. Itu juga mobil udah penuh banget. Orang-orang udah capek banget. Itu antara sedih atau kenyang gitu ya? Enggak, ya. Dan lucunya kan, ya kalau banner gede mah banyak yang minta lah masyarakat. Oh yang buat. Jadi kita lagi ngambilin, Mas ini boleh diambil? Boleh Mas, aku minta ya. Ambil aja Mas. Tapi yang gedenya, yang kecil enggak.
Yang kecil yang Hmm. itu ya. Pohon gitu ya. Ya kalau emang saranin buat tahun depan bikin yang gede-gede aja, jadi masyarakat ngambilin lumayan buat naro di tutup kandang ayam untuk warung. Yang kecil-kecil nggak ada. Mau jadiin apa? 13.000 baru dari satu partai. Dari satu partai, dari satu calon DPR. Satu calon. Iya, Ya. itu kayaknya kalau misal satu, ya kemarin hampir itu gitu kan juga dilihat di YouTube kita kan. Akhirnya kita bikin program sama Mas MJ, itu bikin dinas artistik kota. Wah, keren. Dinas artistik kota. Di kota. Iya, itu kita bikin program-program itu untuk menyuarakan ya banner-banner ini. Itu tujuannya apa tuh? Berarti dia tugasnya apa? Ya tugasnya kita di dinas artistik itu meminta maaf kepada masyarakat kalau kita sebagai dinas artistik kota ya dengan ya hajat masyarakat kan, dengan ketika keluar udah kelihatan itu yang meminta maaf, padahal sebenarnya kayak banyak loh ide-ide lain nggak selain banner. Ibaratnya ya entah iklan di YouTube, entah iklan di Instagram atau beberapa media sosial, lu bisa kampanye di situ kan. Apalagi sekarang banget nih. Bisa di situ. Terus juga ya sekarang udah banyak neon box juga, pasang aja neon box, ngapain bikin yang kecil-kecil gitu. Akhirnya kalau udah ngumpul ini bakal kemana? Jadi sampahnya. Sedangkan kemarin Menteri KLHK mengimbau pasca sampah pemilu itu gak boleh dibuang ke Bantar Gebang, harus dikirim ke gang sampah ya pusat-pusat recycle. Sedangkan belum ada untuk ngolah-ngolah itunya. Ya ada tapi nggak banyak. Iya. Ibaratnya ya ada yang bikin tas kayak gini. Wah, itu tas kayak gini. Ini tas dari Benar. Oh iya? Ini dari Benar. Merah-merah begini kayaknya. Enggak, kalau ini kalau si Stoko ini kan dia fokus dibikin tas Benar tapi sebagai arsip. Bukan, ini sebagai arsip event-event kebudayaan kayak pameran, event musik. Ini sebagai arsip. Kita selalu menceritakan banner ini dari mana berasal. Ya kayak seperti ini udah hilang. Karena ada ceritanya. Ada ceritanya. Nah ini nih kita nyetak lagi dari banner bekas ininya, yang ibaratnya yang putihnya, yang masih ada kayak di pojokan ada putihnya, kita copot, terus kita print. Oh ini bahkan dari bannernya. Dari banner juga ini. Kasih lihat ke kamera, Mas. Loh ada ceritanya. Ini nih dari banner mana? Nggak apa-apa. Udah blur. Karena dipakai sama Mas Dino nih. Iya, itu sih ada ceritanya. Jadi kalau si tas ini emang sebagai arsip sih kalau ini mah, sebagai karya, sebagai arsip. Yang bikinnya Mas MJ, yang desainnya dia. Nah kalau kemarin yang banner-banner kayak gini, kalau dibikinin kayak gini, itu cepat rusak. Oh beda bahannya. Beda bahannya. Kalau ini bahannya fleksi Jerman, lebih tebal. Kalau ini fleksi Cina, yang murah. Iya, yang penting. Dijadiin tas, hancur. Jadi kayak ya ibaratnya apa ya? Ya akan jadi menimbulkan sampah lagi gitu. Walaupun dilapis-lapis kayak gini juga tetap Kalau dibikin tas, tetap. Akhirnya kita larinya ini, kita bikin yang bener-bener keras, hujan panas, hancur. Kita bikin gitu. Tapi proses untuk membuat ini, kalau tidak bersih, itu bakal ngelupas tuh. Di sini agak ngelupas. Itu karena nggak bersih. Tapi kalau yang bersih ada kita di sana, sampai berarti cuci gelap, itu kuat banget, keras banget. Si multiflex. Juga dicoba-coba dulu ya. Iya, ini harus set. Kalau sekarang udah bisa like jual juga, kita ada barangnya di sana. Iya sih Mas, like banget. Oke, balik lagi Mas ke seni. Nah, kalau aku sih sometimes ngeliat ya, seni itu kan cuman orang-orang privilege aja tuh kayak yang bisa benar-benar menikmati seni. Kalau dari sisi seniman sendiri, kira-kira gimana sih seniman itu memberikan ruang untuk masyarakat marginal gitu untuk bisa juga menghasilkan atau menikmati seni itu sendiri? Kalau di R&D kita punya program operasi plastik. Oh, Yang kemarin udah dilakuin di Lombok. Lombok? Iya, Lombok, Aceh, sama Pontianak. Jadi kita tuh workshop ke sana sama masyarakat. Ya kita juga karena apa ya? Kita lahir dari kolektif, dari komunitas. Kita main ke Lombok sama komunitas juga, ngajakin masyarakatnya untuk ayo bisa loh ngelola sampah. Nggak usah mikir panjang. Ibaratnya biasanya pengolahan sampah itu kayak orang mikir harus mesin cacanya besar lah ini. Wah udah sebelum ngolah tuh udah mikir wah pasti uangnya banyak nih, kosnya ini banyak. Ada loh kayak alat sederhana di rumah pun punya,
kita pakai setrikaan di sana. Kita workshop pakai setrikaan, ya akhirnya masyarakat, oh iya bisa ya ini punya kan setrikaan di rumah, punya ya udah kita bikin gitu. Ya jadi kayak untuk membuat karya juga ya ibaratnya nggak kaum intelek nggak harus seperti itu juga. Malah yang dari kalangan bawah juga kita bisa juga loh. Ya sama, aku juga dari kalangan bawah banget lah ibaratnya. Bawah banget lagi. Semua kalangan bawah. Iya, bawah ya. Kalangan atas kan ujung-ujung kaki doang. Yo sana dulu gitu. Padahal ya bisa ibaratnya. Yang pasti ada niat sih ibaratnya mau untuk penasaran. Atau juga ibaratnya kalau dari yang kayak ibaratnya ini nih bisa dibikin dari setrikaan lo. Tutup botol ini bisa bikin satu ini cuma butuh waktu 20 menit untuk membuat ini menggunakan setrikaan. Berarti kalau misalkan mau buat dampak ekonomi itu ya sehari udah bisa lumayan. Kalau misalnya ya sejam aja tuh udah bisa dapat 5, dijualin 10 ribuan juga. Sejam udah lumayan 100 ribu. Bisa menggunakan itu. Ya akhirnya kemarin di Lombok, Pontianak dan Aceh aku ngajarin itu. Dia pakai simple banget bikin, oh iya bisa mas, ini bisa dijual, ibaratnya bisa dijual. Kita ada setrikaan, kita mau coba. Boleh. Itu setrikaan ya. Boleh. Itu bisa tutup botol sama kantong kresek jadi tas. Ya itu saya pernah lihat tuh kantong kresek ini ditunggu. Itu menarik loh, Pi. Jadi kayak polanya tuh unik. Oh iya, saya beda. Satu sama yang lainnya. Oh iya, betul. Di situ seninya ya. Itu seninya. Jadi nggak ada yang sama tuh. Pinter-pinter si yang kerjakan aja tuh berkreasi ya. Betul. Iya, si kreatif sih yang orang bikinnya aja tuh, si kreatifnya. Ya sebenarnya itu. Jadi kalau nggak ada batasan kayak ya lu harus punya duit banyak harus untuk membuat karya sendiri. Itu enggak. Balik lagi kayak ngeliat, ada barang ini, aku mau pakai setrikaan doang. Bahkan dari kresek itu bisa bikin lukisan. Kita ada di studio yang Mas MJ yang selalu bikin, dia nggak menggunakan cat, bikin lukisan tapi dari sampah. Oke, gimana tuh? Bisa? Ada. Dia bikin. Nanti kita main kan? Boleh, kita main ke sana. Okay. Kemarin dia lagi bulan Lebaran tahun kemarin nggak masalah. Dia ngajakin, ayo sini kumpulin sampah pribadimu, kirim ke Good R&D. Yang ngirimin di Go School depan tuh ada tukang ini warung langganan. Dia tuh emang sering ngirimin sampah plastiknya. Ya kira sama Mas ini dibikin tuh foto dia. Dipakai sampah dari dilukis pakai sampah yang dia kirimin. Terus kita tahu udah jadi nih. Dia kan kita mesen kopi dia datang tuh. Wah, itu kok muka saya ada di situ. Ini buat Bapak aja. Wah, dia seneng. Sama ini Fikri Rasta juga kemarin ngirimin juga. Akhirnya bikin foto keluarga. Kelihatan tuh sampah yang ibaratnya digambarin itu. Kalau Fikri itu kumpulan sampah atau sampah plastik disetrikain. Si Mas Fikri itu banyak ini pampers bayi karena dia punya anak kecil. Kalau yang si Aki itu banyak warna kopi. Jadi baik jadi lukisan. Si kreseknya, ada kreseknya, ada plastiknya tuh. Iya, packagingnya itu tuh. Jadi kayak kelihatan nih kalau misal keluarga ininya di foto itu. Jadi menceritakan juga. Wah ini di sampahnya mereka di banyak kayak ini nih. Yang tukang kopi ini warung banyaknya kopi, Indomie itu bikin. Jadi bisa menceritakan. Emang beda. Bisa menceritakan dari Lukas itu udah bisa menceritakan. Kelihatan nih. Kopi nih. Nih itu bisa menceritakan punya anak kecil itu. Oke, nah kalau tadi Mas Dino bilang sebenarnya alatnya udah kok dari setrikaan bisa, dari mana-mana bisa, kayak alat terdekat juga bisa. Tapi kenapa sih barang-barang yang ada cap eco-friendly itu tuh sampai sekarang cenderung mahal dan masih sulit untuk dijangkau masyarakat? Jadi kalau kita tuh ngelihat mahal mendingan yang pakai plastik aja deh gitu. Itu tuh kenapa sih dan gimana sih kita tuh bisa menjadikan barang-barang eco-friendly itu jadi affordable itu? Ya karena kayak ibaratnya kita kalau yang tutup botol satu prosesnya panjang.
sebelum udah ngumpul, kita harus cuci sampai bersih. Karena kalau nggak dicuci sampai bersih itu berpengaruh dari produk outputnya, hasilnya jelek. Kita cuci terus ya menggunakan listrik yang lumayan juga saat pengovenan. Terus juga ya ini kayak ngebentuknya juga kudu punya keahlian juga. Jadi kayak si tutup botol ini lumayan harganya. Nah kalau yang banner ini gue mau lebih turun dari produk Gitu betul. Jadi maksudnya dengan harga bangku yang biasa ini bisa bersaing. Aku mau buatnya ke situ karena mikir lagi sampahnya banner ini banyak, kalau kita jual mahal nggak keluar tuh sampah, masih numpuk aja. Itu sih kadang kayak sedotan misalnya, kayak sedotan plastik. Kadang sedotan yang kertas atau yang bambu gitu jadi jauh lebih mahal dibanding sedotan plastik kan gitu. Makanya kayak kadang barang-barang yang ya gitu kan sebenarnya udah banyak juga ya teman-teman yang bikin kayak gini Betul. dengan berbagai macam merek lah dan brandnya gitu. Dan itu juga harganya ternyata lumayan juga. Iya. Kayak kami ini yang masyarakat ya Sebenarnya pengen jadi eco-friendly gitu. Itu sih balik lagi kayak kalau pabrik kan ibaratnya sedotan satu berapa sih, murah banget kan, kalau dirupiahin paling berapa perak gitu kan. Karena dia pabriknya per jam tuh udah bisa 1.000, 2.000, 3.000. Yang mungkin kalau dari recycle itu misalnya kayak gua punya mesin udah jadi ini tapi sejam itu bisa 1.000 piece. Ya pasti murah lah. Ya kalau jualnya mahal lagi siapa yang mau beli, barang numpuk nggak keluar. Sedangkan itu butuh pembiayaan juga. Itu sih juga berpengaruh. alatnya berpengaruh. Itu ya karena mahal alat, mungkin waktu itu sih. Teman-teman yang misalnya kayak di mana namanya di kampung, di desa, di mana gitu ya, di daerah gitu, mereka tuh sebenarnya bisa nggak sih untuk mengakses ini? Artinya mudah nggak sih mendapatkannya barang-barang ini? Ya bisa bikin sendiri sih sebenarnya. Ya yang selalu kita kalau workshop selalu, ayo kita mengajak teman-teman bertanggung jawab atas sampahmu sendiri. Ya dengan cara, ya satu kalau nggak merecycle, ya lu kalau emang malas merecycle, kan sekarang udah banyak bank sampah di mana-mana. Ya udah kirim ke bank sampah, sesimpel itu sih. Kita selalu ngajarin gimana sih kalau misalnya cara merecycle sendiri, gimana caranya? Ya ini pakai setrikaan. Kita selalu ngajarin nih, gampang lo bikinnya. Bisa jahit? Enggak bisa ya, bisa nih kita bikin dari setrikaan, nggak pakai jahitan. Jadi kayak nggak ada, kita memberi orang nggak ada alasan lain gitu. Lo bisa ya? Iya, lu juga bisa gitu. Itu melatih ini juga, memberikan pelatihan gitu. Iya, kita sering ngajarin workshop, kita sering ya. Terus kata anak magang juga selalu gue ajarin terus, dan gue selalu kayak anak magang, lu kalau dapat ilmu di sini jangan disimpan sendiri, lu harus sebarin gitu sih. Dan kita tuh emang apa ya, harusnya kebanyakan kalau lu ngulik ini dapat risetnya harusnya dikip kan, nggak boleh di-share kemana-mana. Kita share aja udah. Itu rezeki kan, iya rezeki kan nggak dari situ doang, ada yang dari yang lain. Itu sih kita juga, kita nggak merahasiakan ini cara bikinnya gimana, rahasia. Kalau kita ini cara bikinnya, main ke studio, ayo kita lihat nih prosesnya. Dan ini terbuka untuk semua ya. Iya. Apa aja mau datang belajar? Iya, boleh. Ya kita punya program open lab juga. Program open lab kita selalu ya setahun 2 kali di awal tahun, pertengahan awal tahun sama pertengahan awal akhir tahun. Kayak ngajak orang-orang, kamu penasaran apa sih membuat sesuatu apa? Yuk di studio kita gitu. Latar belakangnya bebas, nggak harus seniman, nggak harus arsitek, nggak harus apapun bebas. Punya jiwa kayak nggak punya jiwa sedih sama sekali gitu. Ada jiwa, Tapi jadi seni. dia punya imajinasi seni ya. Tapi dia mau nyoba bikin, welcome kita. Masuk gini, ntar kita ajarin dulu, kasih tahu ya gue siapa, kenalin saya Randy Stufo. Ya ini ada alat-alat, sok coba pakai. Lu mau nyoba apa? Mau ngomongin banner? Ini banner, ini tutup botol, ayo coba. Selama 4 hari bikin. Kan kalau di kami itu berpikir biasanya kayak idealnya ya. Kayaknya tuh
permasalahan sampah tuh harusnya selesai di satu desa gitu ya. Kan kayak ada beberapa di desa dampingan kami gitu kan, dia sampahnya itu dikumpul di desanya, terus ditaruh di kota, terus dari kota itu dikirim lagi ke provinsi sekitar kayak 7-8 jam. Jalan darat. Itu cuma untuk buat Sampah doang ya. bukan tempat pengolahan juga tempat TPA lagi ya. itu ngabisin 7-8 jam dan mulanya kayak kalau bisa selesai di desanya sendiri bermasalah pengolahan sampah kan Udah bagus sih, berarti kayak ya desa itu udah bertanggung jawab atas sampahnya masyarakat itu kan. sampai kita mungkin kalau di kota gini ya di Jakarta kan bisa aja mungkin di RW atau di kelurahan gitu ya. Kalau itu beres di kelurahan desa sama kayak kelurahan gitu, nggak usah lagi kebakar misalnya. Karena itu Iya, harus bisa. ada nggak sih kayak desa kita tuh nganterin sampah ke desa lain. Iya. Iya, ya Pak. Ya harusnya sih bisa sih, berarti kayak ya mungkin 10 tahun atau 20 tahun lagi kayaknya bisa seperti itu mungkin ya. Gue nggak tahu itu mungkin ya, harusnya bisa. Ya berarti ya sekarang udah ada bank sampah dan sekarang juga banyak bank sampah yang udah bisa upcyclein. Cuma perlu satu dukungannya itu yang membeli produk mereka. Tapi bank sampahnya jangan pada mentung nih. Jadi udah membuat recycle mentung nih harganya. Siapa yang mau beli? Itu. Berarti harus ada, apakah solusinya memang harus ada kayak semacam mekanisasi atau yang skalanya lebih besar gitu untuk pengolahannya sehingga bisa kayak tadi si sedotan itu karena dia si sedotan plastik lebih banyak bisa menghasilkan lebih banyak maka lebih murah. Nah, apakah harus ke sana? Nah, apa? Good R&D juga ada. Kalau Good R&D saya ngikutin aja dah. Padahal ya selama ini apa ya, nggak pernah merencanakan dari awal. Yang awal bilang udah bikin series aja yuk gitu, enggak. Tiba-tiba yang dari kita di ruangan ukuran berapa ya, nggak nyampe 3 meter kali 5 meter satu kontainer itu, dan sekarang udah pindah ke samping Buskul ya lumayan luas. Itu juga nggak ada mimpi sebesar itu. Ya gue nggak tahu ntar ke depan gue punya pabrik entah di Cikarang, nggak tahu gak. Cuma gue ibaratnya ya lagi seneng nih, udah bikin yuk, ayo. Banyak ya sebenarnya yang concern sama masalah sampah ini bisa gabung buat R&D buat Banyak. Ya karena gue ngumpulin orang-orang yang mau, seneng dulu. Kalau kita maksa orang, lo gabung sini, dia aja gak seneng kan? iya. Tapi kita kan kemarin kan lumayan viral tuh dia spanduk pamflet pemilu kemarin ya. Tapi pernah ada yang datang nyamperin gitu dari ini. Ya ada lah. Nggak marah sih, cuma Marah juga misalnya entah dia jadi mat support. ya support sih nggak, cuma kayak datang. Nggak apa-apa sih bang, nggak apa-apa sih aku sengaja biar sadar. Ya cuma kayak sama aja nih. Oh ya udah, aku mau bikin ini ya. Oh ya udah. Tapi ya nggak tahu kemana. Mungkin lagi stres. Aduh kemarin apa ya, gue nggak jadi mungkin ya. Ya udah deh. Ya kita sih ya lah biarin aja. Dan kita juga nggak terlalu berharap dengan mereka banget. Ya, karena ngejalaninnya dengan ya udah seneng hati. Kalau ada yang emang beberapa calon-calon datang mau bertanggung jawab atas sampahnya mereka yang lakukan, seneng banget sih. Ya. Tapi belum ada ya. Belum. Harus ada. Belum. Ada yang datang nggak, misalnya datang terus ngeliat, ada muka saya nih di panggung gitu misalnya. Kalau emang dia bener-bener nyalonin dan apa ya, Dia pengen berbuat sesuatu masyarakat jadi nggak jadi ya udah lu buat. Harusnya. Ya berarti nggak jadi nih, gua nggak jadi nih. Ya udah buat aja bikin kursi. Lebih lu banyak, udah. UMKM banyak, masyarakat banyak, bagiin aja udah. Kalau emang bener-bener dari hati ya. Berarti kan itu masih setengah-setengah. Kalau benar-benar hati. Karena untuk membawa perubahan nggak perlu jadi anggota dewan. Nggak harus. Ya emang saya anggota dewan. Iya, tadi dewan Good R&D. Oh ya benar. Dinas asli di kota. Iya saya ke dewan. Dewan pada diriku sendiri. Itu sih. Itu apa mas? Yang belakang itu kita sebut ya itu baru banget sih, baru sekitar
Ini sebulan yang lalu kita menemukan itu tuh banner kita campur HDPE sedikit. HDPE-nya sih cuma sebagai corak, cuma buat warnanya aja. Merah-merah biru. Ya ada biru, ada merah sedikit. Itu cuma sebagai corak. Itu tuh banner yang cacah, bisa kita press. Ternyata bisa, ibaratnya nyatu. Karena ya plastik kan dia. Plastik kalah sama panas akan nyatunya, itu gue ngambil logika itu. Anabel sih, analisis gembel kan. Ya itu R&D, gak jauhnya R&D kan. Kita juga R&D kita nyoba, ibaratnya kalau nggak dicoba, sebenarnya kita nggak ada ahli kimia, nggak. Ngeriset doang nyoba, seneng. Hal Rekayasa, tapi bukan dana masyarakat yang direkayasa yang penting. Nah ini namanya multiflex. Aku sebut multiflex. Dia kayak kayu, kayak papan. Ini tebal 45 lapis. Jadi sebelum jadi kursi ini nih, kita bikin kayak gini dulu nih. Oh, habis itu baru dibentuk gitu. Iya, kita tempel lagi, kita press, bentuk lingkaran, pasang ke sini. Tapi ini banner juga? Ini banner. Ini banner ada 45 lapis banner. Berarti ini bisa jadi lantai juga ya maksudnya? Iya nih, kita bikin lantai ini. Ini lantai. Lantai portable. Parkit ya, mesin. Apa ya Pak? Itu. Lepas pasang. Lepas pasang. Parket tuh Pak itu. Tuh, ini keras banget. Ini portable. Ya kalau bawahnya bukan recycle kita. Ini ya. Iya. Kalau punya moldingnya baru bisa. Karena itu juga dari recycle juga sebenarnya. Tapi pabrik, pengolahan pabrik. Ya HDPE berarti udah banyak pabrik-pabrik besar yang membuat dari recycle tapi bentuknya kayak gini. Dia bakal solid warnanya, hitam gitu. Oke, berarti ini kita kalau misalnya mau main-main ke Good R&D, ini ada di mana nih Mas lokasinya? Yang lokasi Good R&D itu ada di Jagakarsa. Tepatnya di Jalan Durian, samping Guskul Ekosistem. Jalan Durian itu. Kalau nyari tinggal search aja gitu ya. Iya. Guskul aja. Muncul. Iya, Good R&D ada, Guskul ada. Tapi paling enak patokannya karena Guskul udah lama ya udah paling gampang Guskul dulu. Ntar nanya ke satpam R&D mana, ntar kasih tahu nih studionya. Yang oven mic tadi Mas Dino bilang itu udah dilaksanakan atau belum nih? Udah. Kedua. Ini bukan kedua, udah mau kelima. Oh maksudnya yang kedua tahun ini kan setahun? Oh ya, ini belum. Oh belum. Belum. Mungkin di September apa Oktober kita bikin. Di situ. Seru banget. Kayaknya. Aku ikutan deh. Ikut boleh. Tok mau buat apa? Mau bikin tas kayak gini nggak apa-apa. Wow, banyak ya. Bebas kita. Kita sering kok kayak, ya kita juga nerima anak magang juga Mas. Kita juga magang. Ya anehnya gini. Gak pernah putus anak magang tuh. Ini selesai ini angkatan ini, misal tiba-tiba ada lagi. Ini selesai ada lagi. Udah 2 tahun ini nggak putus magang. Mungkin karena magang di R&D seru kali ya. Iya. Soalnya dengarnya aja seru. Kita ngebebasin anak magang mau ngapain. Dalam arti lu mau bikin karya apapun silakan. Jangan ibaratnya, Mas aku mau bikin kursi boleh nggak ya? Bikin kita gitu. Walaupun dia datang agak bingung karena ya saya punya kesibukan sendiri, dia kadang diem aja. Terus aku nanya, bikin gitu. Mau bikin apa? Mau bikin ini ya udah bikin kita. Caranya gimana? Bang, gini caranya. Tapi kalau dia udah ngerti sendiri ya udah silakan. Gitu. Manfaatin alat-alat yang ada. Gue gituin. Oke, terakhir Mas Dino. Biasanya kita di bisik ini kita ada mempersilahkan pembisik kita. Ini untuk ngasih wejangan. Berarti silakan Mas Dino bisik-bisik. Bisik-bisik hari ini. Bertanggung jawablah atas sampahmu sendiri. Sabar. Pada atas sampahmu sendiri yang paling penting. Terima kasih Mas Dino. Tunjukkannya dan salam juga buat teman-teman. Iya. Semoga ini school LN mau bikin posting dari banner art. Boleh. Ada partai. Ada. Apa itu jangan. Oke, semuanya terima kasih. Sampai jumpa lagi di bisik selanjutnya. Bye. Bye.